Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerangka kurikulum. Bagaimana kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Oleh karena itu, mari kita bahas dengan melihat di PowerPoint yang sudah disiapkan. Oke. Bapak Ibu sudah bisa muncul? Oke. Ya, sudah Pak. Kita akan membahas tentang struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Untuk struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini, kita mulai dari ini kerangka kurikulumnya ya untuk SMK kita SMK Pusat Keunggulan nih. Ini ada spektrum, dari spektrum keahlian ini daftar bidang dan program keahlian itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Daftar bidangnya dan program keahliannya sudah ada. Hanya kalau konsentrasi keahlian itu diserahkan atau dikembangkan kepada sekolahnya masing-masing, berapa konsentrasi keahlian yang ada di sekolah itu. Terus turun menjadi struktur kurikulum. Nah, ini di struktur kurikulum itu ada daftar mata pelajaran. Nih, ya, ada daftar mata pelajaran. Nah, ini nanti ada masuk ke kelompok umum, kita sebut juga kelompok A, dan ke kelompok kejuruan. Karena kita SMK, maka setelah kelompok umum itu masuk ke kelompok kejuruan atau kelompok B. Ada dua kelompok. Nanti yang akan membedakan ditambah lagi karena sekarang itu kurikulumnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu di bagian C itu ditambahkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila dalam blog mungkin penyampaiannya. Setelah itu, setelah struktur kurikulum turun menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pun sama, ini sudah ada di dalam struktur kurikulumnya, pembelajarannya dan asesmennya. Gelap, saya nggak kelihatan wajahnya. Pembelajaran, asesmen, nah ini harus sesuai dengan prinsip umumnya ya. Atau mungkin di bawah ya ada tulisannya. Untuk capaian pembelajaran ini deskripsinya mulai uraian mata pelajaran itu pasti di Oh, dalamnya iya. ada identitas mata pelajaran, ada rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran dan referensi. Baru turun setelah capaian pembelajaran yang sudah ada di struktur kurikulum, turun ke perangkat ajar. Nah, tugas kita sekolah adalah mengembangkan perangkat ajar. Dari perangkat ajar, kita akan membuat bagaimana alur tujuan pembelajaran. Kalau alur tujuan pembelajaran sudah bisa dibuat, maka akan menjadi modul ajar yang bisa dipakai oleh para dewan guru. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita lihat untuk struktur kurikulum berdasarkan spektrumnya. Nah, ini yang berdasarkan spektrumnya ada perbedaan ya. Ada perubahan spektrum keahlian untuk SMK. Kalau dulu spektrum keahlian SMK sebelumnya itu ketika ada Perdirjen di Dasmen nomor 06 tahun 2018, itu dulunya 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. Nah, ada perubahan spektrum nih keahlian untuk SMK. Ini spektrum keahliannya SMK tahun 2021 ini baru, itu yang 9 bidang keahlian menjadi 10 bidang keahlian. Nanti kita lihat bidang keahlian mana tambahannya. Dan dari 49 program keahlian menjadi 50 program keahlian. Seperti itu untuk perubahan spektrum keahlian SMK.
Ini untuk ini untuk ya program keahlian SMK nih untuk teknologi konstruksi dan properti. Ini ada 5 nih yang dari 10 nih kita lihat. Yang pertama itu ada teknologi konstruksi dan properti. Bapak Ibu tinggal melihat apakah ada perbedaan penjurusan di sini. Ada 5. Kalau bagian teknologi manufaktur rekayasanya ini ada 10. Bapak Ibu ada 10 dari teknologi manufaktur dan rekayasa ya penjurusannya. Terus dilihat dari energi dan pertambangan, Bapak Ibu barangkali ada yang jurusan di Bapak Ibu ini untuk energi dan pertambangan. Ini teknik ketenaga listrikan, teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, dan teknik perminyakan. Nah, yang keempat nih ada berapa? Yang keempat ada 2 ya. Yang keempat ada 2. Ini untuk teknologi informasi. Yang kelimanya untuk kesehatan dan pekerjaan sosial. Ini ada 5, Bapak Ibu. Dan yang keenam tadi ada 5 juga. Kemaritiman ada 7. Untuk bisnis dan manajemen nih, ini bisnis dan manajemen ini ada 3. Terus pariwisata ada 4 sampai ke penjurusan yang terakhir. Untuk ini ada 10. Sehingga jumlahnya ini ada 50 dari 9 bidang keahlian. Yang ingin lebih ditekankan pada materi hari ini adalah tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Ini strukturnya itu yang A itu muatan umum, itu mata pelajaran dengan mata pelajaran umum yang sama dengan SMA, Bapak Ibu. Jadi, sama dengan mata pelajaran SMA. Kita lihat ini yang ini mulai dari pendidikan agama disesuaikan dengan jelas sekarang pendidikan agama disesuaikan dengan agama peserta didik kita. Ini tetap 3 jam sampai kelas 10, 11 sampai 12. Untuk pendidikan Pancasila juga 2 jam. Bahasa Indonesia ini 4 jam, seandainya ke 3 jam. Terus bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan kesehatan, sejarah, tambah nih minimal nih, tinggal memilih untuk seni, ya, mau seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Itu pilih salah satu saja. Itu ada 6 muatan umumnya ya. Dan muatan umum. Kalau muatan kelompok kejuruannya, ini sekarang di SMK Bapak Ibu semua, matematika dan bahasa Inggris itu masuk kepada kelompok kejuruan sekarang. Jadi perbedaannya, jadi matematika dan bahasa Inggris masuknya ke kelompok kejuruan. Nanti matematika dan bahasa Inggrisnya disesuaikan dengan kejuruannya. Ada matematika, misalkan matematika teknik gitu ya, itu disesuaikan. Bahasa Inggris ini ada informatika, ada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini berita baik buat guru IPA yang dulunya kekurangan jam mata pelajaran, sekarang menjadi 6 jam untuk IPA. Ini kabar gembira buat IPA. Terus kejuruannya ini nanti disesuaikan. Kelas 10 11-nya nih banyak sekali di kelas 11-nya. Paling banyak di kelas 11 kejuruan. Untuk ada proyek kreatif dan kewirausahaan juga, itu mulai di kelas 11 disampaikannya. Praktik kerja lapangan, ini yang membedakan adalah praktik kerja lapangan itu adanya di kelas 12. Nah, ini di kelas 12 adalah khusus untuk kelas 12 itu adalah PKL.
Jadi mata pelajaran lainnya tidak. Jadi sekarang PKL di kelas 12 berharap kita ketika siswa diterjunkan ke dunia industri, siswa itu benar-benar sudah siap terjun ke lapangan karena sudah 2,5 tahun menerima materi pelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mata pelajaran pilihan itu boleh mata pelajaran pilihan siswa terus muatan lokal, ini muatan lokal boleh 2 jam sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah itu berada. Nah, yang ke-C untuk penguatan profil pelajar Pancasila, ini pengembangan karakter dan budaya kerja. Ini di kelas 10 adalah 8 jam. Pindah ke kelas 4 dan kelas Boleh nanya, Pak? 11, boleh? Boleh, bisa. Maaf, Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, kaitannya dengan dokumen yang akan diberlakukan di SMK Pusat Keunggulan, Pak, gitu ya. Nah, di SMK Pusat Keunggulan itu akan diterapkan di kelas 1. Nah, sementara guru, mungkin kepala sekolah dan personal lainnya belum memahami kerangka kurikulum yang sekarang ini. Padahal di tahun ajaran baru itu kita harus sudah menjalankan itu. Nah, sementara gurunya modulnya juga belum punya. Bahkan mungkin capaian pembelajarannya belum dibagi juga. Belum dia harus menyusun tujuan pembelajaran yang dirunut sekian banyak alurnya kan. Nah, itu bagaimana Pak menyikapinya? Gitu. Di tahun ajaran baru kelas 1 harus mengikuti kurikulum ini, sementara gurunya dan yang lainnya masih belum bisa membuat program atau perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum ini. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Ayi. Kita ini BIMTEK belum semua dari 10 guru yang dipanggil ya, tambah kepala sekolahnya dan wakasek kurikulum yang sama-sama tahu bahwa sampai hari ini itu yang saya tahu di sekolah saya juga yang sudah dipanggil itu baru 6 guru dan kepala sekolah. Artinya masih ada 4 guru mata pelajaran lagi yang belum mengikuti BIMTEK. Berharap ditambah dengan wakasek ya, itu belum juga kepanggil. Ya, berharap kita sebelum tahun ajaran baru, kalau nggak salah di tanggal 19 Juli kita masuk, itu sudah selesai semua. Nah, dari 10 dan kepala sekolah ditambah wakasek untuk BIMTEK, kalau sudah selesai, mungkin mereka akan mengadakan briefing hasil dari keseluruhan tersebut. Baru setelah itu kita sosialisasi dengan guru. Betul, ini mepet sekali dengan waktu mulai masuk tahun ajaran 2021-2022. Tapi kita berharap kita bisa mengejar ketertinggalan itu karena sama-sama tahu bahwa BIMTEK ini baru berjalan di akhir tahun yang mendekati ke tahun ajaran baru seperti itu. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, kita positive thinking bahwa kita bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah SMK yang punya keunggulan. Kita sudah dipercaya oleh pemerintah bahwa sekolah kita adalah SMK keunggulan. Mungkin seperti itu jawaban yang bagaimana kita menyikapi menyampaikan sosialisasi kepada guru. Oke, pertemuan kali ini dicukupkan sekian karena waktu juga akan berbagi dengan pemateri yang lain.
Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.